Jakarta merupakan negara Asia pertama yang mendapatkan penghargaan Sustainable Transport Award. Apa itu Sustainable Transport Award dan apa indikator yang dinilai? Berikut rangkumannya. Ya, itu adalah sejumlah indikator yang dinilai sehingga Jakarta dinobatkan atau mendapatkan penghargaan tersebut. Nah, saya kembali ke Pak Joni, kita lanjutkan lunch talk dialog pada siang hari ini. Pak Joni, kalau kita lihat kan tadi ada di indikator tadi yang ditayangkan, ada sejumlah indikator. Yang pertama, inovasi peningkatan mutu transportasi, kemudian juga mobilitas transportasi kota dan upaya pengurangan polusi udara, kemudian juga terkait dengan ketersediaan akses bagi pesepeda dan pejalan kaki. Nah, saya ingin tanyakan dulu soal inovasi peningkatan mutu transportasi. Pak Joni, di tengah pandemi saat ini, apa saja sih yang menjadi concern atau menjadi mungkin fokus dari Transjakarta sendiri untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat meskipun di tengah pandemi? Baik, terima kasih. Jadi yang pertama kan gini, ketika di tengah pandemi, misinya berubah, misinya harus di-adjust. Jadi yang pertama adalah memutus daripada penyebaran atau potensi penyebaran disease. Nah, Transjakarta mencoba berperan aktif, ya. Jadi di setiap halte kita sediakan untuk cuci tangan, semua diwajibkan menggunakan masker, digunakan dengan baik dan benar, ya. Terus kemudian kita menjaga jarak. Nah, hal-hal seperti ini itu hal yang memang sudah seharusnya, itu nggak ada yang istimewa di situ. Kenapa? Itu memang harus kita lakukan. Nah, akan tetapi selain daripada itu, kita juga melakukan langkah-langkah ekstra untuk meningkatkan pelayanan kita kepada masyarakat. Nah, di antaranya adalah tadi yang seperti sudah disampaikan oleh Pak Joko juga. Ini sekarang eranya era integrasi, ya. Nanti kita akan bangun beberapa atau mengupgrade beberapa stasiun yang selama ini beroperasi sendiri-sendiri. Nanti akan kita bangun untuk bisa terintegrasi. Ya, jadi seperti stasiun Juanda, stasiun Jatinegara, lalu kemudian stasiun Matraman, Cawang, Cikoko. Nanti ada CSW di Kebayoran Baru itu menghubungkan antara MRT, LRT dan Transjakarta gitu dan lain sebagainya. Nah, ini akan diperbanyak, akan lebih digalakan untuk apa? Untuk betul-betul bisa menjadi sebuah kesatuan transportasi daerah yang bisa diandalkan. Nah, nanti ditambah lagi dengan moda pembayaran atau model pembayaran yang satu pintu. Jadi semuanya bisa langsung dipakai. Setiap orang cuma sekali tap in, juga sekali tap out. Tap outnya bisa di MRT, tap innya bisa di Transjakarta. Jadi akan sangat memudahkan untuk masyarakat dalam menggunakan transportasi umum. Nah, selain daripada itu, kita juga didorong untuk meluaskan akses masyarakat terhadap transportasi umum. Saat ini cakupan kita baru mencakup 87% daripada wilayah Jakarta. Artinya setiap orang itu dalam jarak 500 meter mereka sudah akan mendapatkan akses terhadap angkutan umum atau transportasi publik. Nah, ini akan kita
luaskan lagi seperti yang disampaikan oleh Pak Joko, tidak hanya di daerah Jakarta, tapi juga menghubungkan kita dengan kota-kota satelit. Kita tahu persis bahwa kota-kota satelit, kota-kota penopang Jakarta ini berkontribusi terhadap banyaknya orang yang menggunakan transportasi publik ke Jakarta. Nah, ini yang akan kita juga kembangkan, bekerja sama dengan pemilik-pemilik angkutan di Bodetabek untuk sama-sama meluaskan jaringan Jaklingko ini untuk jadi lebih sempurna. Kurang lebih seperti itu. Oke, saya kembali ke Pak Joko. Pak Joko, kalau kita lihat kan sejumlah upaya sudah dilakukan oleh PT Transjakarta dan tadi kita harapkan juga bukan hanya mencakup daerah DKI Jakarta saja ya, tapi juga bisa juga menyangkut dengan daerah-daerah penyangga di sekitar Jakarta. Nah, kalau kita berbicara soal transportasi umum atau transportasi publik, Pak Joko, pastinya kita bukan hanya berbicara soal Transjakarta saja, tapi juga ada moda transportasi lain seperti misalnya MRT, kemudian juga LRT, dan juga transportasi umum lainnya. Ini Anda melihatnya seperti apa sih sejauh ini perkembangannya, Pak Joko? Ya, untuk angkutan umumnya kan tidak hanya Transjakarta. Ada juga perkembangan lainnya, itu kan ada Trans Jabodetabek juga, yaitu tadi ke antara kota penyangga menuju Jakarta juga. Kemudian ada connection yang melayani kawasan-kawasan perumahan di sekitar Bodetabek itu, mereka menuju pusat kota langsung aja itu ya. Kemudian nanti ada LRT Jabodebek gitu ya, tapi masih menunggulah akhir 2022. Namun yang menarik tadi adalah sebenarnya kriterianya polusi udaranya rendah, kemudian terintegrasi tadi dengan pejalan kaki, pesepeda. Ini yang menarik memang. Jadi sekarang ini kan target untuk membuat jalur sepeda. Ada target juga untuk pedestrian. Jadi antara jalur sepeda, pejalan kaki, angkutan umum ini merupakan satu kesatuan. Karena penggunaan angkutan umum itu mesti berjalan kaki dia, ya. Dan itu juga menentukan pada disabilitas juga kan. Nah, ini yang menjadi konsentrasi yang saat ini yang mungkin itu menjadi penilaian yang lebih, karena sudah tersedia tadi jaringan-jaringan sudah tersedia. Nah, sekarang mewujudkan itu menjadi merajutlah, ya, menjadi rajut kembali sehingga itu tidak jauh beda nanti kalau kita ke luar negeri, angkutan ya sama juga. Di Jakarta juga sama seperti di luar negeri gitu ya. Ya, kalau kita bandingkan Pak Joko transportasi publik di DKI Jakarta dan juga sejumlah negara misalnya. Ini kalau kita lihat penghargaan yang kita dapatkan ini DKI Jakarta ini bisa dikatakan semakin spesial karena Jakarta menjadi kota Asia pertama yang memenangkan penghargaan tersebut. Nah, kira-kira bagaimana sih perbedaan transportasi di DKI Jakarta dan juga sejumlah negara-negara di Asia? Ya, kalau sebuah negara-negara Asia itu, ya kalau kita lihat di Jepang, di China, memang mereka sudah standar lah ya. Artinya ini kan diberi penghargaan bagi negara yang mau menuju yang ke sana. Ya tentunya kalau menilai dengan Jepang, dengan negara Jepang dan China, mereka sudah standar, nggak perlu lagi, mereka nggak perlu diberi penghargaan ya. Sama juga halnya kalau di Indonesia tuh ada nama penghargaan Wahana Tata Nugraha. DKI nggak pernah ikut itu kan. Ya kalau DKI menang selalu kan. Nah artinya DKI nasional gitu ya. Nah gitu, jadi menuju ke sana. Jadi kalau saya lihat umpamanya pelayanan kereta aja lah. Ya, MRT, LRT, KRL itu gate-nya itu nggak ada daun pintu loh. Coba aja ke Paris itu. Anda ke Paris yang naik kereta itu mesti ada daun pintu di sana. Karena apa? Sering masuk, sering loncat lagi. Ya itu ya. Kita nggak ada. Kita masih tertib loh itu ya. Nggak ada yang loncat. Di Perancis itu, di kota Paris itu mungkin tinggi-tinggi, mereka loncat. Makanya kasih daun pintu. Nah kita nggak ada kan. Mungkin kita lebih bisa setara lah ya. Ya mungkin baru parsial ya, tapi akan dicobalah nanti. Kalau ini semuanya proses lah. Di negara lain pun juga sama, itu proses juga, gitu kan. Sama. Ini kita menuju ke... Oke, kita harus tetap maju ya, jangan sampai udah dapat penghargaan tapi sudah stuck di sini gitu loh. Tapi tetap harus ada perkembangan selanjutnya. Pak Joni dan juga Pak Joko, kita akan lanjutkan. Kita masih ada satu segmen terakhir. Pemirsa tetaplah bersama kami akan segera kembali.